semua orang itu bilang Nabi itu gila, yang pertama kali saddaqtu ya Muhammad, saya yang percaya sama kamu Muhammad. Siapa orangnya? Sa'in ala umur dunia wad din, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Apa kabarnya semua Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana perasaannya udah sampai di Madinah? Alhamdulillah. Ya, senang ya kan? Alhamdulillah. Akhirnya melihat payung-payung dulu ya. Iya. Selama ini hanya melihatnya di TV-TV, sekarang udah langsung ke sini bisa sholat di sini ya. Nah, sekarang siang ini kita mau melihat tempat-tempat bersejarah yang ada di sekitaran Masjid Nabawi. Nah, pertama ini kita mulai dari tempat yang sering kita lewati. Pagi tadi udah lewat di sini kan? Ya, siang tadi lewat sini juga. Tapi mungkin belum tahu ini tempat apa yang ada di depan kita ini. Sekilas kayaknya seperti taman biasa aja kan Pak kan? Tapi di sini ada sejarahnya rupanya ternyata. Ada sejarah yang luar biasa di dalam ini. Apa sejarahnya? Jadi tempat yang ada di depan kita ini, taman ini namanya adalah Taman Saqifah Bani Sa'idah. Jadi Taman Saqifah Bani Sa'idah ini dulu adalah rumah dari siapa? Rumah daripada si Saqifah. Saqifah itu nama orang sebenarnya. Namanya Saqifah dari kelompok Sa'idah, makanya namanya Saqifah Bani Sa'idah. Jadi Bani itu kayak dari sukunya kayak gitulah kurang lebihnya. Karena kan dulu orang hidupnya bersuku-suku, kan? Jadi satu tempat tinggal sini, satu tempat tinggal sini. Jadi sebenarnya ini dulu rumah orang. Ketika zaman baginda Rasul dulu masih ada, ini rumah daripada si Saqifah Bani Sa'idah. Terus apa kisah yang ada di rumah Saqifah Bani Sa'idah ini, Pak Ustadz? Jadi ceritanya begini. Kan Rasul itu kan tinggalnya di dalam situ. Nanti insya Allah sebentar lagi kita sambil jalan kita akan melihat gimana dulu rumah baginda Rasul. Nanti ada kesempatan hari Selasa insya Allah masuk ke dalamnya, bisa melihat langsung Bapak Ibu nanti insya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Jadi ceritanya dulu Pak Ibu agak sedih sih kalau udah cerita ke situ. Soalnya nanti kalau lihat rumah baginda Rasul itu kecil kali. Agak malu kita kalau dibandingin sama rumah kita sekarang ya. Jauh kali bedanya. Nah, jadi baginda Rasul tinggal di sana. Berarti kalau kita bayang-bayangkan dulu semasa hidup baginda Rasul tinggalnya di daerah di situ. Masjid Nabawi belum seluas ini dulu kan gitu. Sekarang Masjid Nabawi sudah banyak perluasan. Baginda Rasul tinggal di daerah sana. Nah, baginda Rasul itu tinggal di Madinah kurang lebih selama 10 tahun. Setelah 10 tahun di Madinah, ini singkat cerita yang ada hubungannya sama di sini ya. Nanti untuk sejarah mengungkap baginda Rasul sambil jalan kita cerita juga. Jadi setelah 10 tahun di Madinah, baginda Rasul pun meninggal dunia. Nah, baginda Rasul ini kan posisinya Pak, ketika sampai di Madinah itu sudah membangun sebuah tatanan kota. Ibaratnya baginda Rasul itu dipanggil sebagai khalifahnya ya juga, pemimpin mukmin ya juga. Jadi baginda Rasul adalah imam, pemimpin perang, yang memberikan komando lah, pemimpin umat muslim pada saat itu. Ya kan, segala sesuatu kalau ada terjadi permasalahan ditanya sama baginda Rasul, mau fatwa tanya sama baginda Rasul. Ketika baginda Rasul meninggal, coba bayangkan, orang tuh pada bingung semua pasti, karena kan banyak yang masuk ke dalam Islam karena sosok baginda Rasul. Makanya ceritanya ketika baginda Rasul meninggal itu Pak, banyak orang-orang sahabat-sahabat yang nggak percaya, bahkan orang-orang terdekat itu banyak yang nggak percaya, ya kan? Umar bin Khattab itu, saking Umar kan terkenal dengan kejamnya kan seperti itu kan. Umar itu sampai ngasah pedangnya, parangnya diasah. Yang bilang baginda Rasul meninggal, nah, parang saya udah siap, biar saya gorok itulah kurang lebih, saking sedihnya terguncang. Banyak orang yang kembali murtad ketika baginda Rasul sudah tiada, karena kehilangan sosok orang yang selama ini jadi panutan. Baginda Rasul tuh waktunya singkat membersamai kaum muslim, tapi karena akhlaknya yang terpuji begitu membekas. Makanya hal yang paling terasa ketika baginda Rasul meninggal adalah kehilangan sosok. Waktu itu orang muslim, umat muslim kehilangan siapa orang yang bisa memimpin, bisa menjadi sosok pengganti baginda Rasul untuk membimbing umat, menjadi pemimpin umat. Nah, itu suasananya goyang pada saat itu. Sahabat-sahabat pun mulai rusuh. Siapa kira-kira yang bisa memimpin kita untuk melanjutkan estafet perjuangan? Nah, ketika proses perundingan itu waktu-waktu yang genting, karena tadi banyak orang yang murtad, harus diambil keputusan cepat.
Nah, di mana tempat perundingan untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin, yang akan menjadi khalifah pada saat itu? Tempatnya yang di depan Bapak Ibu. Nah, jadi di rumah daripada si Saqifah. Di situlah terjadi perundingan antara para sahabat. Siapa kira-kira pemimpin? Siapa kira-kira orang yang akan kita jadikan sebagai pengganti pada baginda? Nah, jadi peristiwanya penting sebenarnya. Kalau kita lihat sekarang kayaknya biasa aja Pak ya, taman biasa. Tapi ternyata dulu di sini terjadi sebuah perundingan. Yang perundingan itu menentukan nasib daripada kaum muslimin. Lewat pada saat itu orang-orang muslim nggak satu pendapat semuanya. Terutama dari dua golongan. Orang yang datang dari Mekah, namanya apa kalau yang datang dari Mekah namanya? Kaum muhajirin. Ya, muhajirin itu orang-orang sahabat-sahabat yang datang dari Mekah hijrah ke Madinah. Mereka mengajukan utusan, kaum muhajirin mengajukan. Ada yang diajukannya Ubaidah ibnul Jarrah, ada yang mengajukan beberapa sahabat yang lain. Termasuk dari golongan kaum muslim yang ada di Madinah. Kalau yang ada di Madinah siapa namanya? Kaum Ansor. Nah, Ansor itu adalah orang-orang Madinah. Ansor tuh ibu kalau dalam bahasa Arab artinya penolong. Nah, makanya orang Madinah itu sifatnya memang pas kali kayak sifat orang-orang Ansor. Penolong baik-baik. Ini kalau kita keliling-keliling sini nanti jumpa kita orang-orang Madinah asli, nanti besok kita city tour keliling-keliling. Kalau jumpa orang Madinah baik-baik. Memang sifatnya penolong-penolong. Ansor semua orangnya. Ya, agak beda dengan orang Mekah. Kalau orang Mekah agak keras sedikit. Sifatnya memang seperti itu. Dan kalau Madinah itu baik-baik orangnya, Ansor. Nah, orang Ansor pun mengajukan juga. Orang muhajirin berpendapat bahwasannya kami orang-orang yang berhijrah sama Rasul. Kami orang yang paling utama untuk menggantikan baginda Rasul. Orang muhajirin bilang kami orang yang menolong kalian. Kami orang-orang yang di saat orang muhajirin itu kesusahan, kami yang datang membantu. Mereka mengajukan Abdurrahman bin Auf, orang-orang Ansor. Mereka mengajukan beberapa kandidat lain. Terakhir terjadilah perundingan, lumayan alot perundingannya. Nah, tempat itu di mana jadinya? Yang ada di depan. Nah, makanya nanti kalau lewat di sini, ingat-ingatlah bahwasannya di sini dulu pernah terjadi sebuah peristiwa yang besar. Sehingga akhirnya ketika udah panjang perjalanan, singkat ceritanya ya kan, dirunding-rundingkan, dipilihlah kemudian salah satu sahabat yang paling utama untuk menggantikan baginda Rasul, dan kemudian beliau menjadi khalifah pertama kita. Yaitu siapa khalifah pertama kita? Abu Bakar. Iya, adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi proses pemilihannya termasuk pelantikannya itu kurang lebih adanya di daerah yang ada di depan kita ini, di Taman Saqifah Bani Sa'id. Nah, makanya setiap kali lewat dari tempat ini, ingat-ingatlah jasa daripada Abu Bakar As-Siddiq, ya kan? Beliau yang sudah menggantikan baginda Rasul. Abu Bakar As-Siddiq ini adalah sahabat termasuk yang paling utama, Ibu Bapak. Abu Bakar As-Siddiq ini nanti sambil jalan-jalan kita akan cerita-cerita. Yang pasti Abu Bakar ini adalah sosok yang imannya luar biasa, sangat kuat. Makanya kalau kata Rasul ya, lauzina imanu ahlil ardi, kalau seandainya ditimbang iman kita semua nih yang ada sini, saya yang ada sama orang-orang zaman-zaman dahulu sampai nanti orang kiamat, ditimbang sama berat iman seorang Abu Bakar, lama jaha iman Abu Bakar, pasti lebih berat timbangan iman satu orang mengalahkan semua. Kenapa gitu? Karena di saat semua orang itu bilang Nabi itu gila, yang pertama kali saddaqtuka ya Muhammad, saya yang percaya sama kamu Muhammad. Siapa orangnya? Abu Bakar. Ketika Nabi dapat wahyu ya kan, istrinya percaya. Di antara orang laki-laki dewasa, ketika Nabi Muhammad keluar, dia bilang saya dapat wahyu, saya adalah Rasul. Semua orang bilang gila ya. Tiba-tiba kok ngaku jadi Rasul. Abu Bakar tanpa sebab, tanpa alasan dia bilang saddaqtuka ya Muhammad, saya yang pertama kali percaya. Inilah luar biasa Abu Bakar. Ngawani Rasul dari mulai Mekah sampai Madinah. Satu-satunya sahabat yang diakui persahabatannya dalam Al-Quran itu Abu Bakar. Qala li sahibihi la taqaf wa la tahzan. Allah langsung bilang ketika Nabi Muhammad mengatakan kepada sahabat. Jadi persahabatan Nabi Muhammad dengan Abu Bakar itu diakui dalam Al-Quran. Nah, itulah orangnya. Gimana proses terjadi pemilihannya? Taman apa tadi namanya? Taman Sayyid Bani Sa'id. Enak dengar ya, taman apa tadi? Apa? Namanya Taman Saqifah Bani Sa'id. Oke, itulah kurang lebih kisah yang ada di depan ini. Sambil lewat Al-Fatihain buat Sayyidina Abu Bakar. Sama-sama. Kalau makomnya kuburan Sayyidina Abu Bakar, ada yang tahu di mana? Di samping makomnya. Jadi nanti sambil keliling nanti saya jelaskan bahwasannya makom Nabi di sebelah
sebelah kanannya itu adalah makom daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Di sebelah kirinya adalah makom daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi dua sahabat ini dimakamkan di sisi baginda Rasul. Tempatnya itu yang di depan di bawah kubah hijau yang sebentar lagi akan kita lewati. Jadi tempat-tempat di sini semuanya punya sejarah, Pak. Ya, bukan sekedar lewat aja kita sambil lewat. Oh, ini ada sejarahnya. Kalau udah tahu habis ini kan langsung bisa terbayang ya kan. Kisahnya seperti ini. Al-Fatihahin, bacain doa insyaallah. Ya, semoga kita bisa mendapatkan syafaat dari orang-orang soleh. Kan seperti itu. Orang-orang soleh itu kan memberikan syafaat gitu ya. Dia bisa mendatangkan kebaikan. Oke, itu aja kurang lebih kisah yang ada di sini. Sebenarnya lumayan banyak kisah-kisah yang bisa kita ambil di Taman Sekitar. Abu Bakar dulu kisahnya Ibu, saya tambah sedikit lagi. Belum capek kan? Belum. Saya udah capek. Jadi enggak lah. Abu Bakar itu dulu beda sama orang zaman sekarang. Kalau kita sekarang kan dikasih jabatan, kalau kita sekarang ada jabatan minta, rebutan. Dulu Abu Bakar sama Umar tuh kisahnya mereka tolak-tolakan. Jadi kan sahabat-sahabat itu udah ada feeling kayaknya yang paling cocoknya Abu Bakar. Kenapa? Karena Rasul itu memberikan tanda-tanda, sinyal. Sebelum baginda Rasul meninggal, sholat terakhir baginda Rasul subuh itu nggak bisa memimpin karena udah sakit keras. Yang ditunjuk sama baginda Rasul untuk menggantikan dia menjadi imam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, jadi para sahabat udah menangkap sinyal ini. Tapi inilah luar biasanya para sahabat zaman dulu. Abu Bakar itu ketika semua sahabat bilang, kau Abu Bakar yang kami pilih menjadi khalifah kami, dia bilang enggak, saya nggak mau, saya tolak. Silakan cari orang lain. Carilah Umar bin Khattab. Dia tolak Umar. Umar tolak ke Abu Bakar lagi. Tolak-tolakan. Nggak mau. Kan beda sama kita zaman sekarang kan. Buru-buru mau tolak-tolakan. Kan? Kalau bisa sikut-sikutan. Ya kan? Jauh. Ya begitulah perangai. Sampai ketika udah dipilih, Abu Bakar tuh khutbah. Ya, kurang lebih tempatnya di sekitaran inilah yang ada di depan kita taman ini. Apa kata Abu Bakar ketika terpilih? Ayyuhan nas, wahai manusia, inni qad ullitu alaikum. Sekarang kalian sudah memilih saya. Lihat bahasanya. Ya, kalian sudah memilih saya. Dia nggak minta sama sekali. Walastu bi khairikum. Padahal saya bukan orang yang paling baik di antara kalian. Fa in ra'aitumuni ala haqqin fa'inuni. Maka kalau kalian lihat saya berada pada kebaikan, tolong bantu saya. Wa in ra'aitumuni ala khata'in fasawwibu. Tapi kalau kalian melihat saya berada pada kesalahan, kesesatan, maka silakan perbaiki saya. Nah, ini baru pemimpin yang sejati namanya. Saya sudah kalian pilih, resikonya kalian yang memilih saya nggak minta. Maka kalau saya berada pada kebenaran, tolong bantu sama-sama, ya kan? Tapi kalau saya berada pada kesalahan, silahkan kalian yang pertama kali memperbaiki saya, yang pertama kali memperbaiki saya. Nah, itulah luar biasa sosok daripada sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Begitulah kurang lebih kisahnya yang ada di depan kita ini, Taman Sakifah Bani Saidah. Semoga menjadi penyemangat, motivasi bagi kita semua, ya kan, bisa menelusuri tauladan, mencontoh